Ya, sapi kurban yang hendak disembelih mengamuk dan mengganggu acara pernikahan warga di Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Ditinggal sholat Sebuah rumah ludes dilalap api saat ditinggal pergi pemiliknya untuk sholat Idul Adha. Demonstran membakar rumah Perdana Menteri Sri Lanka serta menduduki Istana Presiden buntut dari krisis ekonomi terburuk di negara tersebut. Listrik di terowongan Mina Arab Saudi padam saat prosesi pelontaran jumroh para jemaah haji. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syadian Wanda di Utari. Kembali menjumpai Anda hari ini di Fokus Pagi hari Senin 11 Juli 2022. Bagaimana Wanda? Apakah sudah cek kolesterol? Enggak dong, tetap menjaga kesehatan. Jadi makan secukupnya aja. Oke, kirain kan sate dimakan, gulai dimakan, semua diembar. Kalau gitu lebaran kan kayak gitu tuh. Baik, kita awali Fokus Pagi dari informasi yang pertama, pemirsa. Ada seekor sapi kurban lepas dari ikatan dan kabur saat hendak dipotong oleh warga di Jalan Ancol Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, sementara di Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, lepas dari ikatan saat akan disembelih, seekor sapi ngamuk hingga masuk ke acara pernikahan warga. Sapi kurban yang hendak disembelih ini mengamuk dan mengganggu acara pernikahan warga di Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, Minggu siang. Masuknya sapi ke tenda pernikahan itu membubarkan warga yang saat itu tengah melakukan prosesi akad nikah. Sapi kurban ini akhirnya berhasil ditenangkan warga dan kembali dibawa ke lokasi penyembelihan untuk dikurbankan. Sementara di Tanjung Priok, Jakarta Utara, sejumlah warga di Jalan Ancol Selatan berusaha menangkap sapi kurban yang kabur ke jalan. Bobot sapi asal Bima, Nusa Tenggara Barat yang diperkirakan mencapai 400 kg ini membuat warga kesulitan untuk menangkapnya. Kejadian bermula saat warga bersiap memotong sapi kurban yang sudah dirobohkan. Namun, tiba-tiba tali pengikat di hidung sapi terlepas hingga hewan kurban ini kembali berdiri dan langsung kabur. Setelah 1 jam, sapi kurban ini berhasil ditangkap setelah terjebak di dalam sebuah gang sempit. Hanya ditangkap oleh warga setempat, dikumpulkan oleh kita potong di sana. Jadi diangkut ke lingkungan kami pakai motor biar itu. Hewan kurban kabur saat hendak dipotong menjadi fenomena tersendiri setiap hari raya Idul Adha. Kondisi sapi yang stres diduga menjadi salah satu penyebab sejumlah hewan kurban panik dan mengamuk. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seekor sapi untuk kurban kabur hingga tercebur ke aliran anak Kali Krukut, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, sementara di Bekasi, Jawa Barat, sapi mengamuk saat akan disembelih untuk hewan kurban. Warga yang berusaha menenangkan sapi justru ikut tercebur ke kali. Dua dari 3 orang warga yang menjadi panitia hewan kurban di Musola Al-Ikhlas Kampung Langka, Kota Bekasi, Jawa Barat, tercebur ke Kali Jalan Baru Minggu siang. Insiden ini bermula saat akan menyembelih sapi, namun sapi tiba-tiba saja mengamuk. Setelah berhasil diangkat, sapi yang tercebur tersebut akhirnya bisa disembelih sebagai hewan kurban. Nyebur gitu sapinya, Kak? Tadinya itu sapinya memang udah stres. Saking udah banyak kambing yang disembelih, jadinya itu dia sudah stres duluan. Jadinya talinya kurang gede, jadinya dia nyemplung sama orang-orangnya. Dari ke bawah gitu naik lagi, dinaikin lagi, diangkat lagi. Talinya.
Sapi terjebur ke kali juga terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat akan disembelih, sapi justru lepas dan tercebur ke aliran anak Kali Krukut, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beberapa orang panitia kurban langsung turun ke kali untuk menangkap sapi. Lantaran kesulitan mengevakuasi sapi, panitia akhirnya memilih untuk menyembelih hewan sapi di aliran kali. Itu gimana itu tadi, Bang? Oh, tadi sih sepengetahuan saya sih ditangkap di kali. Nah, nggak tahu udah ditangkap di bawah. Nah, tapi kurang tahunya saya ya nggak tahu punya siapa, saya kurang tahu gitu loh. Di Jonggrangan, Klaten, Jawa Tengah, sapi kurban dengan bobot hampir 1 ton lepas dan lari ke jalanan. Kejadian tersebut sempat membuat warga panik karena khawatir diseruduk sapi. Sapi akhirnya berhasil diringkus dan disembelih untuk kurban di Masjid Baitul Kamal, Klaten. Tim Liputan melaporkan. Ya, nampaknya sapi-sapi ini punya feeling akan ditebas gitu, dan Ditebas dong bahasanya. dan akan dijadikan opor. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, masih seputar sapi-sapian. Ini seekor kerbau sekarang di Wandai akan disembelih sebagai hewan kurban mengamuk dan melarikan diri ke dalam area Bandara Soekarno-Hatta. Waduh, nampaknya ingin kabur naik pesawat mungkin. Mau ke Qatar ya. Nah, ini tak ingin membahayakan penerbangan, kerbau terpaksa ditembak oleh polisi. Amukan kerbau yang akan disembelih sebagai hewan kurban di Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Tangerang ini membuat warga panik. Peristiwa yang terjadi pada Minggu siang itu juga sempat menimbulkan ketegangan lantaran kerbau itu berlari hingga sekitar 15 km. Bahkan masuk ke perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta. Agar tidak membahayakan aktivitas penerbangan, polisi lalu menembak hewan itu dan langsung disembelih sebelum diserahkan kembali ke panitia kurban. Posisi hewan kurban tersebut sudah mencapai jalur perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta sehingga berpotensi membahayakan penerbangan apabila sampai tembus ke dalam kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Untuk itu dibantu oleh personil Polres, kemudian dibantu oleh AFSEK dan pemadam kebakaran, juga BPBD. Hewan kerbau tersebut berhasil dilumpuhkan dengan dilakukan tembakan ke kepala. Usai diserahkan, daging kerbau itu kemudian dibagikan kepada warga di sekitar Musola Baitur Rahman, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Di informasi lainnya, pemirsa, kerumunan warga hingga berdesakan mewarnai pembagian daging kurban. Di Tegal, Jawa Tengah, warga bahkan rela antre berdesakan meski membawa anak kecil. Ya, ini sementara di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, para ibu yang mengantre pembagian daging kurban di sebuah padepokan nekat terobos barikade santri. Berdesakan dan saling dorong, ratusan warga berkerumun demi bisa mendapatkan daging kurban di sebuah padepokan di Desa Sinarancang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu siang. Meski berawal tertib, namun antrean yang dijaga oleh santri padepokan itu akhirnya saling dorong setelah sejumlah warga yang tak memiliki kupon masuk ke dalam antrean. Khawatir tak kebagian, warga mulai merangsek menerobos barikade santri. Bahkan warga tak segan menyerbu panitia pemegang kupon demi mendapatkan sekantong daging kurban. Dalam Idul Adha kali ini, padepokan menyembelih 5 ekor sapi dan 15 kambing. Berapa kupon itu, Pak? 1.000. Usia masyarakat tinggi ya, Pak ya? Wah, luar biasa. Nanti sampai melebihi kuota kupon. Kerumunan warga demi mendapatkan daging kurban juga terjadi di halaman Masjid Baitul Mukhlisin, Desa Mejasem Barat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu siang. Panitia kurban yang menjamin seluruh warga yang memiliki kupon akan mendapatkan daging, membuat warga rela antre sejak pagi. Hampir dari jam berapa? Pagi. Jam berapa tadi pagi? Jam 8. Buat sendiri apa? Masak. Masak sendiri? Nggak dijual?
Dalam pembagian daging kurban kali ini, setiap warga mendapatkan sekantong daging seberat 8 ons. Warga pun begitu antusias karena selama 2 tahun pandemi, panitia masjid hanya membagikan daging kurban secara langsung dari rumah ke rumah. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Ya, demi mendapatkan daging kurban, warga rela mengantre hingga berjam-jam. Ya, di Sumedang, Jawa Barat, seorang warga jatuh pingsan saat mengantre pembagian daging kurban di masjid. Dengan sigap, petugas polisi langsung mengevakuasi seorang wanita muda yang jatuh pingsan saat mengantre pembagian daging kurban di gang Masjid Al-Furqon, Kecamatan Sumedang, Selatan Sumedang, Jawa Barat, Minggu siang. Pihak keamanan dan panitia langsung mengevakuasi wanita muda tersebut ke tempat yang lebih aman. Warga mengaku harus berjuang keras untuk mendapatkan daging kurban hingga harus mengantre selama 3 jam lebih. Kebanyakan ada 2.000 kupon dibagikan kepada warga untuk ditukar dengan 1 kantung plastik daging kurban setiap kuponnya. Guna mencegah warga mendapat daging kurban lebih dari 1 kali, panitia menandai jari warga yang sudah mendapat daging kurban. Antisipasi kita kejeblosan juga karena memang masyarakat di sini walaupun ini sekupnya kecamatan tapi yang datang ke sini. Ya, masih mengenai hewan kurban, pemirsa, kerbau yang akan disembelih di sebuah masjid sebagai hewan kurban ini justru mengamuk hingga melukai warga. Ini sempat ditembak beberapa kali, kerbau justru menyerang polisi yang menembaknya. Polisi yang membidik seekor kerbau yang mengamuk malah berbalik diserang hewan yang akan disembelih di Desa Kandang Mas, Kudus, Jawa Tengah pada Minggu siang. Akibatnya polisi itu terluka di bagian kakinya. Selain polisi, seorang warga lainnya juga terluka akibat amukan kerbau itu. Meski peluru sudah mengenai kepalanya, kerbau itu kembali berlari hingga sejauh 10 km dan akhirnya terperosok di sungai Desa Gondang Manis. Dalam posisi itu, polisi lain yang mengejar hewan kurban tersebut akhirnya melumpuhkan dengan tembakan lagi. Sebelum mati, kerbau itu disembelih, lalu dipotong-potong dagingnya di sungai. Kebu itu ada masalah berot, kan gitu. Ngamuk langsung lepas lari. Larinya ke barat sampai Kerjosari, ke Pelang, Margorejo, orang pulang dari masjid Josari. Ada yang kena juga, sampai petugasnya di sana ya mau nembak, sudah ditembak, langsung malik, teruduk yang nembak. Polisi iya, Pak Kubo. Daging kerbau yang sudah dipotong-potong itu kemudian dibagikan panitia kurban kepada warga yang berhak menerima. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Seekor kerbau di Kudus, Jawa Tengah mengamuk hingga melukai warga. Ya, meski sempat ditembak beberapa kali, kerbau justru menyerang polisi yang menembaknya. Kerbau ini ternyata pantang menyerah, bahkan berbalik menyerang polisi yang menembaknya terluka pada kakinya. Usai menyerang polisi, kerbau yang sudah ditembak kepalanya itu kembali berlari hingga akhirnya terperosok di sungai Desa Gondang Manis, Kudus. Saat itulah kerbau kembali ditembak hingga akhirnya tersungkur. Sebelumnya hewan ini hendak disembelih untuk kurban di sebuah masjid di kawasan tersebut. Namun kerbau tiba-tiba berlari dan mengamuk serta menyeruduk seorang warga. Kerbau terus berlari sejauh 10 km hingga akhirnya terperosok di semak-semak hingga polisi terpaksa kembali menembaknya. Pemirsa, Kapolri serahkan 112 hewan kurban di Hari Idul Adha 1443 Hijriah untuk kalangan Polri, pondok pesantren, dan warga yang membutuhkan. Ya, di antaranya 2 ekor sapi dengan berat lebih dari 2 ton diserahkan di halaman Bayangkara, Mabes Polri. Wakapolri dan jajaran petinggi Polri Minggu pagi melaksanakan sholat Idul Adha bersama warga di lapangan Bayangkara, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Usai sholat Idul Adha, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi secara simbolis menyerahkan 2 ekor sapi seberat 1,1 ton dan 1 ton.
Ya, selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Jutaan warga ibu kota melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1443 Hijriah di sejumlah kawasan. Ya, sholat Id diantaranya berlangsung di Masjid Istiqlal dan Jakarta International Stadium. Dengan khusyuk, puluhan ribu umat Islam ibu kota melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sholat Id di Masjid Istiqlal juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana beserta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Berlaku sebagai khatib, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kiai Haji Muhammad Nuh. Usai sholat Id, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara menyempatkan diri melihat sapi kurbannya yang diserahkan ke Masjid Istiqlal. Sapi kurban milik Presiden berjenis simental berwarna coklat dengan bobot 1,15 ton. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mendoakan umat Islam Indonesia yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci diberi keselamatan dan kesehatan serta jadi haji yang mabrur. Kita berdoa bersama agar saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji supaya diberikan keselamatan, supaya diberikan kesehatan, kesabaran, dan nanti sampai ke tanah air semuanya dalam keadaan selamat dan membawa haji yang mabrur. Sholat Idul Adha juga berlangsung di halaman Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria hadir dalam sholat Id yang diikuti ribuan warga ibu kota tersebut. Dalam khutbahnya, Khatib Kiai Haji Syukron Makmun menyampaikan bahwa Idul Adha menjadi salah satu bukti loyalitas umat Islam kepada Sang Pencipta. Sementara, ribuan warga Jakarta Timur melaksanakan sholat Id di Simpang Matraman Raya dan Jatinegara Barat. Sholat Idul Adha dilaksanakan berdampingan dengan Gereja Koinonia Matraman yang menunjukkan indahnya kerukunan antar umat beragama di tanah air. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Sementara itu, ibadah sholat Idul Adha juga dilaksanakan di sejumlah daerah. Ya, seperti di Pacitan, Jawa Timur, keluarga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan sholat Id di Masjid Agung Darul Falah. Ya, putra pertama dan kedua Susilo Bambang Yudhoyono, Agus dan Ibas melangsungkan sholat Id bersama masyarakat Pacitan Minggu pagi. Sementara SBY yang sebelumnya juga dijadwalkan hadir dikabarkan melaksanakan sholat Id di tempat lain. Dalam momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini, keluarga SBY juga menyerahkan 2 hewan kurban di Masjid Agung Darul Falah, yaitu 2 ekor sapi berbobot 1 ton dan 700 kilogram. Di lokasi berbeda, ribuan umat muslim juga melaksanakan sholat Id di lapangan Gasibu, Kota Bandung pada Minggu pagi. Meski digelar di tempat terbuka, seluruh jamaah yang datang wajib menetapkan protokol kesehatan selama sholat Id berlangsung. Turut hadir juga Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum dalam kegiatan sholat Idul Adha kali ini. Pemprov Jawa Barat juga menyalurkan seekor sapi berbobot 1 ton untuk disembelih dan dagingnya akan dibagikan kepada warga. Sementara itu, pemirsa, ibadah sholat Idul Adha juga dilaksanakan di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ratusan umat muslim mengikuti sholat Id di lapangan umum Kota Baru Minggu pagi. Dipimpin oleh Imam Ustaz Amril, ratusan umat muslim mengikuti ibadah sholat Idul Adha di lapangan umum Kota Baru Maumere. Sholat Id dimulai pukul 6.30 WITA dan selesai pada pukul 7.30 WITA. Selain itu, penyelenggaraan sholat Id di lapangan yang berada tepat di depan gereja ini juga sebagai bentuk toleransi antara umat beragama yang tengah menjalankan ibadah. Ditinggal pergi pemiliknya untuk sholat Idul Adha, sebuah rumah di Madiun, Jawa Timur ludes di dalam api. Ya, tak hanya rumah yang terbakar, seluruh perhiasan dan juga uang tunai 57 juta rupiah juga tidak bisa diselamatkan. Astagfirullah, ditinggal sholat Id.
Dalam video amatir terlihat rumah milik pasangan suami istri Saiman dan Siam di Desa Krebet, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun terbakar Minggu pagi. Peristiwa tersebut terjadi saat pemilik rumah menjalankan sholat Idul Adha tidak jauh dari lokasi rumah yang terbakar. Dalam hitungan menit, rumah ukuran besar dan berbahan kayu jati itu ludes terbakar. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun usaha itu tidak membuahkan hasil. Tidak saja menghanguskan rumah, seluruh perhiasan dan uang tunai 57 juta rupiah juga hangus terbakar. Akibat peristiwa tersebut, pemilik rumah menderita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Biar. Jam pinten Mbak tadi Mbak? Si jam 6 paling, menikah setengah 6. Saya sholatnya, tak sholatnya. Sholat Id tadi? Ya, sholat itu. Dua arta anggo tuku sapi kobar. Berapa Mbak? 57 juta? Ya. Oh gitu. Terus selain uang, apa lagi Mbak? Ya apa saenenge apa-apa tak seisi rumah Mbak ya? Kuwabeh. Tapi Mbak nggak apa-apa? Enggak. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Di informasi lainnya, pemirsa diduga mengenakan alat penyuara telinga saat mengendarai sepeda, seorang pria terserempet bus Transjakarta. Korban tewas di lokasi kejadian usai kepalanya terbentur trotoar. Seorang pengendara sepeda tewas usai terserempet bus Transjakarta di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat bus Transjakarta Koridor 9 Tanah Abang Pasar Minggu melintas di lokasi kejadian. Sebelum kecelakaan, bus sempat membunyikan klakson untuk memberi peringatan pada korban. Namun diduga korban yang mengenakan alat penyuara telinga atau headset tak mendengar hingga akhirnya terserempet. Korban terjatuh dengan posisi kepala terbentur trotoar dan tewas di tempat. Tadi si korban itu menggunakan handsfree, jadi pas diklakson sama petugas busway-nya mungkin nggak kedengeran. Jadinya posisinya beliau sudah di situ. Tadi pas kita datang udah di pinggir sebelah sini nih, tapi handsfree masih nyangkut telinga. Jenazah korban dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta Pusat untuk autopsi. Arus lalu lintas dari arah Kalibata menuju Pasar Minggu sempat mengalami kemacetan panjang imbas kecelakaan tersebut. Johan Truna melaporkan dari Jakarta. Diduga sopir mengantuk, mobil travel menabrak sepeda motor di kawasan Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, histeris warga mengiringi kejadian yang menewaskan suami istri beserta 2 anak balitanya di tempat kejadian. Jeritan serta kepanikan warga ini langsung menyeruak sesaat kecelakaan mau terjadi di kawasan Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam rekaman video amatir warga, korban tewas pasangan suami istri dan 2 anak balitanya bergelimpangan di jalan. Peristiwa maut Minggu pagi ini bermula dari mobil travel menghantam 4 korban yang berboncengan sepeda motor saat korban akan beridul adha di tempat saudaranya. Dugaan sementara sopir mobil mengantuk hingga tak bisa menguasai laju kendaraan yang berkecepatan tinggi. Tim unit Laka Lantas Polresta Banyuwangi langsung mengevakuasi jenazah keempat korban satu keluarga ke puskesmas terdekat. Antara kendaraan HIS dan kendaraan roda 2, di mana kendaraan roda 4 awalnya dari arah utara ke selatan dan kendaraan roda 2 dari arah selatan ke utara. Yang awalnya kendaraan roda 4 mengalami sopir dalam keadaan mengantuk dan oleng ke kanan. Setelah diberikan penanganan, keempat korban tewas langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara kasus kecelakaan dalam penanganan tim penegakan hukum Satlantas Polresta Banyuwangi, diantaranya dengan mengamankan dan memeriksa sopir mobil travel. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Wisatawan yang berlibur di pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta terkena sengatan ubur-ubur. Ya, para korban pun merasakan gatal dan panas di kulit, bahkan ada yang sampai sesak nafas. Satu persatu wisatawan yang tersengat ubur-ubur ini dengan cepat ditangani petugas SAR Pantai Tanjung Sari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Tak hanya gatal dan panas di kulit, sengatan ubur-ubur membuat badan korban pegal-pegal. Bahkan salah satu wisatawan sampai sesak nafas, sehingga bantuan oksigen harus dilakukan.
Untuk mengurangi rasa sakit, tim SAR mengoleskan minyak ramuan tradisional di tubuh korban yang tersengat ubur-ubur. Mbak tadi tahu-tahu baru turun terus tahu-tahu kena gitu. Pas ada ombak, kayak panas gitu awalnya. Panas? Pusing nggak? Nggak. Mual? Nggak. Cuma gitu. Sama pegel udah lumayan hilang. Oh, pegel juga? Yang sampai sini. Kemunculan ubur-ubur jenis Kipozoa di Pantai Kukup, sepanjang Krakal dan Pulang Sawal sudah terjadi sejak Sabtu. Kemunculannya rutin setiap tahun dari bulan Juli hingga September. Untuk itulah, binatang laut layaknya payung berwarna biru ini harus dijauhi oleh wisatawan. Ubur-ubur mendarat itu tergantung arah angin. Kalau anginnya ke arah darat itu biasanya untuk ubur-ubur juga ikut mendarat karena ubur-ubur sendiri itu ada di permukaan air. Jadi kalau terbawa air itu menepi, jadi nanti bertebaran di pasiran dan disitulah banyak wisatawan di situ. Mungkin dibuat mainan anak-anak di mana yang belum tahu, yang mengingatkan untuk tersentuh kulit, sehingga mengakibatkan kulit menjadi alergi, bengkak, dan sebagainya. Pengunjung diminta tidak panik ketika tersengat dan segera ke posko SAR terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Gandung Jatmika melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Identitas bocah Malang yang ditemukan tewas di perairan tak jauh dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau akhirnya diketahui. Ya, korban diduga tewas akibat terbawa arus di laut. Purnayanti gelisah saat datang ke Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Minggu kemarin. Ia mendapati putra kesayangannya telah terbujur kaku, tewas di perairan sekitar Pelabuhan Sri Bintan Pura. Sehari sebelumnya sang putra sudah tak kembali ke rumah usai pamit salat. Korban, Junaidi Ardiansyah usia 9 tahun, dievakuasi ke rumah sakit dan dilakukan visum oleh dokter guna mengetahui penyebab kematian korban. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dan diduga meninggal karena tenggelam, lemas di dalam air dan terbawa arus saat berenang. Anak ini memang dalam 1 bulan ini pernah dimarahi oleh orang tuanya supaya tidak berenang-berenang ke laut. Biasanya anaknya berenang di depan Tugu Pingsir. Hanya karena kesibukan orang tua, ya untuk saat ini sampai kejadian ini baru termonitor tadi jam 15.00 setelah kita lakukan upaya pemberitahuan lewat media sosial. Biasanya dia sama abangnya, sama anak kakak berenang. Saya larang, sudah lama nggak berenang lagi bulan yang kemarin. Jadi nggak tahu tah yang mana yang ngajak kawannya kok bisa berenang lagi gitu kan. Kini jasad bocah Malang tersebut telah dimakamkan oleh keluarga di tempat pemakaman umum Anggrek Merah, Tanjung Pinang. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejumlah orang dan polisi terluka dalam bentrokan antar warga di kawasan Ohoijang, Maluku Tenggara. Ya, kesalahpahaman di antara mereka diduga menjadi pemicu peristiwa tersebut. Ya, masa dari dua kawasan berbeda ini saling serang di kawasan Ohoijang, Maluku Tenggara. Peristiwanya terjadi pada hari Minggu mengakibatkan sejumlah orang dan polisi luka-luka. Para korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Belum diketahui apa penyebabnya. Namun dugaan sementara kesalahpahaman di antara mereka menjadi penyebab kejadian tersebut. Kini sejumlah pelaku pemicu bentrokan telah diringkus dan ditahan di Mapolres Tual. Mencegah saling serang kembali terjadi, puluhan polisi perketat penjagaan di perbatasan kedua kawasan berbeda. Ada terjadi sedikit kesalahpahaman antara pemuda Ohoijang Pantai bersama perumahan guru. Karena kita bahwa ini sudah memang mempunyai latar belakang yang memang sudah ada pernah terjadi, ya. Namun kami sudah lakukan mediasi. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa, situasi di Sri Lanka ini semakin memanas. Ya, buntut dari krisis ekonomi terburuk di negara di Asia Selatan tersebut menimbulkan aksi protes di ibu kota negara Colombo, termasuk dibakarnya rumah Perdana Menteri Sri Lanka serta pendudukan Istana Presiden oleh para demonstran. Situasi di ibu kota Colombo makin tak terkendali saat ribuan warga menduduki Istana Presiden. Mereka memenuhi setiap sudut ruangan, termasuk di kamar tidur dan kolam renang istana.
Protes juga berlangsung di luar gedung Presidenan. Selain membawa poster Presiden Gotabaya Rajapaksa, para pengunjuk rasa juga membuat tangga untuk menaiki gedung. Aparat yang berjaga tak mampu berbuat banyak, serta membiarkan aksi para demonstran berlangsung. Because we were divided into three different nations like Tamils, Hindus, as well as Sinhalese, Buddhists, Muslims, and Islam. Now we are all gathered as one and one family. So we are celebrating the real freedom. Sebelumnya, aksi unjuk rasa di Sri Lanka memanas pada Sabtu akhir pekan kemarin, yang berujung pada pembakaran kediaman Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe. Protes besar-besaran dilakukan menyusul makin memburuknya krisis ekonomi hingga negara dalam kondisi bangkrut. Atas tuntutan yang disampaikan, Perdana Menteri Wickremesinghe bersedia mengundurkan diri dari jabatannya usai melakukan rapat darurat bersama parlemen. Terpergok mencuri sepeda motor milik petani, 2 pemuda di Sumedang, Jawa Barat babak belur dihakimi warga. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama Asran Syadi. Pemirsa, 2 pemuda di Sumedang, Jawa Barat babak belur dihakimi warga. Pasalnya, keduanya ketahuan mencuri sepeda motor milik petani di pinggir sawah. Puluhan warga Babakan Domba, Desa Citepok, Kecamatan Paseh, Sumedang, Jawa Barat, menghajar 2 pencuri hingga babak belur. Peristiwa itu terjadi saat keduanya kepergok mencuri sepeda motor milik petani yang sedang diparkir di pinggir sawah di Desa Haur Kuning. Sempat berusaha kabur, kedua pencuri justru masuk jalan buntu. Akibatnya pengeroyokan pun tak terelakkan. Beruntung keduanya bisa diamankan oleh tokoh masyarakat setempat. Orang itu kan ada yang ngejar, terus kan ketahuan masih ada di sekitar sini. Ya orang-orang yang dari atas juga desa lain udah ikutin gitu. Berapa orang Pak pelakunya Pak? 2. Kedua pencuri itu sudah dibawa ke Mapolsek Paseh untuk diproses lebih lanjut. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Seorang pria yang diduga pencuri televisi diamankan warga di Durensawit, Jakarta Timur. Aksi pencurian itu terbongkar setelah ada warga memergoki pelaku menggotong televisi. Tugas Polsek dan Koramil Durensawit mengamankan seorang pria yang diduga mencuri sebuah televisi 32 inch pada Minggu malam. DN diamankan warga di Jalan Mawar Merah 2, Durensawit, Jakarta Timur saat sedang membawa barang curiannya. Awalnya pemirsa, pelaku sempat berkelit saat ditanya warga, padahal ada yang melihatnya sedang menggotong televisi. Setelah didesak, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya dan uang yang ditemukan di dalam kantong celananya adalah hasil penjualan TV curian itu. Pelaku merupakan warga setempat yang tinggal tak jauh dari rumah korban dan pernah ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor. Untuk menghindari amuk massa, pelaku diamankan petugas ke Polsek Durensawit. Celana panjang yang tengah dijemur terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Diduga keduanya nekat membawa kabur celana panjang jeans itu untuk kebutuhan fashion ketika nongkrong. Rekaman video CCTV ini memperlihatkan 2 remaja putri mengendarai sepeda motor beraksi melakukan pencurian di Gang Asem, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Keduanya terlihat memantau situasi di sekitarnya. Saat dirasa aman, salah satu remaja yang membonceng langsung menarik pakaian itu. Pemiliknya yang sempat memergoki aksi mereka berusaha mengejar, namun kedua remaja yang menaiki sepeda motor itu berhasil kabur. Kedua pelaku yang tinggal di sebuah kamar kontrakan di sekitar wilayah itu berhasil diketahui identitasnya dan ditangkap berkat rekaman CCTV yang langsung viral. Namun pelaku dan korban sudah berdamai setelah dilakukan musyawarah disaksikan oleh sejumlah pengurus lingkungan. Karena mungkin ya pahamlah dari anak-anak sekarang yang mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua, dan di sini juga pihak korban sendiri juga memaklumi dan tidak memperpanjang permasalahan ini. Nah, jadi hasil dari musyawarah ini mungkin cukup ya, sampai di sini ya sudah selesai dengan jalan musyawarah mufakat tanpa ada tuntutan dari pihak manapun dan tanpa ada paksaan dari manapun juga.
Jadi mungkin itu ya yang dapat saya klarifikasi. Tak ada motif ekonomi dalam aksi pencurian sepotong celana panjang jenis jeans itu. Hingga kuat dugaan keduanya menyasar celana itu untuk kebutuhan fashion saat nongkrong. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Seorang pria ditemukan tak bernyawa di sebuah rumah di Pelaju, Palembang. Tubuh korban sudah membengkak dan mengeluarkan aroma menyengat saat ditemukan. Polisi memeriksa sebuah rumah di kawasan Tegal, Binangun, Palembang, Sumatera Selatan, tempat penemuan jenazah seorang pria pada Minggu sore. Jasad pria yang diperkirakan berusia 70 tahun itu bermula dari kecurigaan warga di sekitar rumah yang mencium aroma tidak sedap selama beberapa hari terakhir. Karena penghuni rumah sedang pergi ke Lampung, maka pintu dibuka paksa dan didapati pria itu sudah tak bernyawa di dalam kamarnya dalam posisi tertelentang. Untuk mengungkap penyebab kematiannya, polisi membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi. Korban lagi sendirian karena anak-anaknya lagi liburan ke Lampung. Untuk dugaan sementara, sementara kami belum menyimpulkan, masih dalam pemeriksaan forensik dan sekarang mayat dibawa ke Masjid Bayangkara. Perayaan Hari Raya Idul Adha di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai aksi balap liar motor sejumlah pemuda. Aparat yang berupaya membubarkan balapan terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan. Ambil motornya nih. Aparat terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan aksi judi balap liar sejumlah pemuda di Jalan Bandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Tak sampai di situ, tim gabungan Polrestabes Makassar pun berupaya melakukan pengejaran. Sejumlah pelaku balap liar pada Minggu siang itu akhirnya diringkus aparat bersama sejumlah motor dan digiring ke Mapolrestabes Makassar. Ada beberapa sekelompok anak muda yang diduga untuk melakukan balap liar, utamanya di Jalan Bandang. Ada 10 unit motor, kemudian diamankan oleh anggota dan dibawa ke Mapolrestabes untuk ditindaklanjuti. Dari pemeriksaan, 10 motor yang terjaring tidak memiliki surat lengkap. Tak hanya itu, knalpot motor pun dimodifikasi agar lebih nyaring. Para peserta balap liar memanfaatkan sepinya jalan saat Hari Raya Idul Adha sebagai ajang ngebut motor. Guna efek jerah, para pembalap liar tersebut dikenakan sanksi tilang selama 3 bulan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Gegabah saat melintasi rel kereta kerap kali memakan korban jiwa. Tabrakan dengan kereta terus terjadi sepanjang awal tahun. Kecelakaan paling banyak terjadi di perlintasan liar tanpa palang pintu. Meski melawan hukum, kehadiran palang pintu liar dianggap warga sangat membantu. Kelalaian kerap kali berujung maut di perlintasan rel kereta api. Sepanjang awal tahun 2022, sejumlah tabrakan kendaraan dengan kereta api terjadi hingga menelan korban jiwa. Data dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, sekitar 80% kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang yang tak dijaga. Jarasas, Pak. Jarasas, Cibodas. Salah satunya pada akhir Juni lalu, sebuah minibus ringsek setelah tertabrak kereta api jurusan Sukabumi Cianjur di Desa Cibodas. Hasil penyelidikan polisi, pengemudi mengaku tidak mengetahui ada kereta api yang akan lewat di perlintasan tanpa palang pintu. Setali 3 uang dengan yang terjadi di Serdang Bedage, Sumatera Utara. Mikrobus terseret kereta yang melintas di Desa Seibulu. Kendaraan besar yang mengangkut belasan penumpang itu terpental sejauh 7 meter setelah bertabrakan dengan kereta pengangkut barang. 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Hasil pemeriksaan polisi, sang sopir gegabah saat akan melintas perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Di bulan Februari lalu juga terjadi tabrakan maut yang menyebabkan 6 orang tewas. Bus Harapan Jaya mengangkut rombongan wisatawan tertabrak kereta api di Desa Ketanon, Tulung Agung. Lagi-lagi tabrakan diakibatkan sang supir yang lengah saat akan melintasi perlintasan tanpa palang pintu. Keberadaan perlintasan kereta tanpa palang pintu sebetulnya merupakan perlintasan tidak resmi alias liar dan tergolong melanggar hukum. Namun kehadirannya dirasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Seperti yang terjadi di Depok, Jawa Barat, warga membuka paksa perlintasan liar agar kendaraan bisa melaluinya kembali. Perlintasan tidak resmi itu sempat ditutup setelah terjadi sebuah tabrakan antara minibus dengan kereta listrik. Maraknya fenomena perlintasan liar hingga mengakibatkan kecelakaan dinilai Komite Nasional Keselamatan Transportasi harus ditangani serius. Tak cukup pada larangan semata, harus ada solusi nyata, misalnya membuat marka jalan. Marka jalan, mereka agak dibelokkan ke kiri dulu, terus dibelokkan ke kanan, dengan tujuan kalau agak dibelokkan ke kiri, dia ngelihat ke sebelah kiri bagaimana, sebelah kanan bagaimana. Itu yang paling murah. Terus kemudian paling tidak diberikan EWS, Early Warning System. Jadi kalau ada kereta, itu akan bunyi dan lampu. Solusi lain atas menjamurnya perlintasan sebidang tanpa palang pintu menurut pengamat transportasi Universitas Trisakti harus dibangun jembatan atau flyover. Itu tidak urgent, tidak penting dan penggunaannya tidak begitu begitu banyak yang tutup. Kedua, ada pengkajian lebih lanjut untuk misalnya menggabungkan beberapa lintasan dengan membuat jalan alternatif bagi masyarakat untuk menggunakan lintasan yang resmi. Sebagai langkah tegas mencegah kecelakaan, PT KAI akan menutup puluhan perlintasan liar. Dibutuhkan kesadaran dan budaya tertib saat akan menyeberangi pintu perlintasan kereta api. Pertama, pengemudi mengurangi kecepatan kendaraan saat akan melintasi rel, wajib berhenti dan mendahulukan hak kereta api, dan selalu menjaga jarak aman. Tim Liputan melaporkan. Sebuah bak mobil terbuka terbakar di ruas Pantura Pamanukan, Subang, Jawa Barat. 4 orang tewas dalam musibah ini. Fox Pagi segera kembali bersama Wanda Dwi Utari. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, sebuah mobil bak terbuka terbakar di ruas Pantura Pamanukan, Subang, Jawa Barat. 4 orang tewas di lokasi kejadian dalam musibah tersebut. Inilah insiden kebakaran yang melanda sebuah mobil bak terbuka berisikan 7 orang di Jalan Pantura Pamanukan, Subang, Jawa Barat pada Senin dini hari. Menurut saksi mata, sebelum terbakar, mobil diduga sempat menabrak pembatas jalan. Kendaraan tersebut langsung melintang di tengah jalan hingga mengeluarkan api. Akibat insiden ini, 4 orang tewas di lokasi kejadian dan 3 orang lainnya mengalami luka. Pemadaman kurang lebih 15 menit sampai selesai. Ada korban, Bang? Korbannya 4 orang, di depan 2, di belakang 2. Dalam kondisi terbakar. 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Peristiwa kebakaran mobil ini sempat membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Kini seluruh korban juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit Pamanukan, Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Di informasi lain, pemirsa, prosesi melempar jumroh para jemaah haji sempat terganggu dikarenakan padamnya listrik di terowongan Mina. Jutaan jemaah termasuk jemaah asal Indonesia sempat terdampak dalam insiden tersebut. Inilah momen saat listrik di terowongan menuju jalur atas Jamarat 3 atau lantai 3 di Mina terganggu sehingga membuat lampu dan pendingin ruangan padam. Untunglah, meski dalam kondisi gelap, ribuan jemaah haji termasuk jemaah asal Indonesia tetap tenang. Sembari menyalakan lampu di ponsel, jemaah menenangkan diri dengan bertakbir dan sholawat. Insiden yang terjadi Minggu subuh waktu Arab Saudi ini sempat membuat antrean jemaah cukup panjang. Agar tak beresiko, petugas pun menghentikan seluruh mobilitas di terowongan. 30 menit berselang, kelistrikan kembali normal. Dan aktivitas di terowongan Mina atau terowongan Haratul Lisan berjalan lancar. Pelontaran jumrah ula, wusta, dan akobah pun berlangsung kondusif.
Itu dikarenakan mungkin korsleting harus pendek, dan tanda-tanda itu sebetulnya sudah terjadi atau sudah tampak tadi malam, di mana lampu depan terowongan itu kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Kemudian tadi pagi itu jamaah habis subuh melakukan jamarot kalau lewat terowongan tersebut, maka terjadi mati lampu. Dan alhamdulillah tidak lama, 30 menit saja segera diatasi oleh pihak Arab Saudi. Dan alhamdulillah sekarang sudah normal kembali. Prosesi pelemparan jumroh untuk jemaah haji asal Indonesia sejauh ini berjalan lancar. Untuk itu, jemaah tetap diimbau mengikuti jalur dan jadwal yang sudah ditentukan pemerintah saat melempar jumroh, yakni dini hari hingga pukul 6 pagi serta sore hari. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Mina, Arab Saudi. Dari informasi mancanegara, pemirsa, meski berada dalam situasi perang, puluhan umat muslim di Ukraina melaksanakan perayaan Idul Adha dengan hikmat. Sementara di Tokyo, Jepang, ribuan jemaah yang ingin menjalani sholat Idul Adha harus dibagi dalam 3 gelombang karena keterbatasan ruangan. Lebih dari 1.800 jemaah menghadiri pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Indonesia Tokyo, Jepang pada hari Minggu waktu setempat. Tidak hanya warga negara Indonesia saja, Muslim dari berbagai negara juga turut hadir melaksanakan salat di lokasi masjid yang berada di Megure, Tokyo. Menghindari membludaknya jemaah yang datang, pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dibagi menjadi 3 gelombang karena keterbatasan ruangan. Gelombang pertama dimulai pukul 7 pagi dan kedua pukul 8 pagi waktu setempat bagi masyarakat umum. Serta ada juga gelombang yang dikhususkan bagi para pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Duta Besar negara-negara sahabat. Ini pun kita berusaha membatasi, dan ini untuk pertama kalinya juga setelah lebih dari 3 tahun terakhir, tahun 2018 kita melakukan takbir akbar yang diikuti oleh secara langsung, tapi kita bikin juga secara hybrid. Sementara itu, puluhan Muslim Ukraina berkumpul di Masjid Kostiantynivka yang berada di Oblast Donetsk, Ukraina, untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Masjid ini menjadi tempat ibadah terakhir umat Muslim yang masih beroperasi di wilayah yang dikuasai Ukraina. Meski berada dalam situasi perang, para jemaah tetap melaksanakan salat Idul Adha dengan hikmat. Я считаю их преступниками. Они преступники, и они совершают грех и по закону Всевышнего Аллаха, и по международным законам, поскольку они пришли в качестве убийц и оккупантов на нашу землю. Jemaah yang hadir di Masjid Kostiantynivka ini terdiri dari tentara, para petugas medis, hingga beberapa masyarakat umum. Diduga kelelahan dan kondisinya tidak sehat, seorang warga meninggal dunia saat menyembelih hewan kurban di halaman sebuah masjid di Mojokerto, Jawa Timur. Tiba-tiba korban terjatuh dan tak sadarkan diri di samping sapi kurban yang disembelihnya. Pria bernama Haryono, warga desa Leminggir, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini meninggal dunia saat menyembelih hewan kurban di halaman masjid desa setempat. Nyawanya tak bisa diselamatkan meski sejumlah warga berupaya menolong saat ia tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri di samping sapi kurban yang disembelihnya. Diduga pria berusia 47 tahun itu alami kelelahan yang memicu penyakit jantung yang dideritanya kambuh. Pasalnya sebelum tak sadarkan diri, Haryono tak hanya menyembelih 4 ekor sapi, namun juga turut menjinakkan sapi yang memberontak. Ia juga mengaku kurang sehat namun tetap berupaya menjalankan tugasnya menyembelih hewan kurban. Setelah menyembelih pertama itu beliaunya sempat muntah, tapi mereka orangnya itu menguatkan. Yang sempat disembelih itu 4. Dugaan sementara kenapa Pak? Kebetulan memang badannya kurang sehat, ya, dan kurang sehat. Jenazah korban langsung dimakamkan di TPU desa setempat, sedangkan aktivitas penyembelihan hewan kurban dan pembagian daging kembali dilanjutkan. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Diduga ditipu penyedia hewan kurban, sejumlah musola dan masjid di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat gagal menyembelih hewan kurban. Bahkan salah satunya musola memesan 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing senilai lebih dari 100 juta rupiah, namun pesanan mereka tak kunjung datang hingga hari penyembelihan. Jemaah Musola Baitul Jannah di Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan menjadi salah satu korban penipuan.
pengurus musola sempat memesan 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing kepada seseorang bernama Aldi. Uang pembelian hewan kurban senilai lebih dari 100 juta rupiah yang berasal dari 36 peserta kurban sudah dilunasi sejak hari Kamis lalu. Rencananya daging kurban akan dibagi ke 350 orang pemegang kupon. Namun hewan kurban yang dipesan tak kunjung datang hingga hari raya. Sementara ponsel penyedia hewan kurban itu tak bisa dihubungi. Jumat sore pukul 3, beliau sudah meninggalkan rumah menurut keterangan dari orang tuanya, membawa 1 tas uang, tetapi setelah kami telusuri, beliau ini tidak sampai ke kandang, bahkan orang kandang menurut keterangan dari informasi dari Bu Ajah Noni kemarin, orang kandang memang menerima informasi beliau akan membayar 17 ekor sapi, tapi sampai hari ini, jam ini belum hadir. Karena informasi yang kita dapatkan dari masyarakat melalui Babinkan Timas bahwa mereka telah memesankan sapi itu kepada yang bernama Aldi sebanyak 5 ekor tambah 1 ekor kambing 104 juta. Untuk mengobati kekecewaan, panitia bersama warga bergotong royong memasak daging kambing yang mereka peroleh dari sumbangan warga lainnya. Sri Purnama melaporkan dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya pemirsa, PT Surya Citra Media Tbk atau SCM minggu siang menyumbangkan seekor sapi kepada Pondok Pesantren ASH Sidiki, Kecamatan Palung, Jember, Jawa Timur. Sebagai tradisi merayakan Idul Adha, sapi jenis limosin tersebut langsung disembelih dan dagingnya dibagikan kepada santri maupun warga di sekitar Pondok Pesantren. Bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Adha, PT Surya Citra Media Tbk atau SCM minggu siang menyerahkan sumbangan berupa seekor sapi kepada Pondok Pesantren Asyidiki, Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur. Sapi jantan dengan berat sekitar 412 kg diserahkan langsung oleh perwakilan SCM kepada pihak pesantren. Dibantu santri serta warga sekitar pesantren, sapi jenis limosin itu kemudian langsung disembelih dan dijadikan menjadi ratusan paket daging. Setiap santri maupun warga sekitar menerima daging dengan berat masing-masing 1 kg. Mengucapkan terima kasih kepada grup ya, mengucapkan terima kasih kepada MT Group telah berbagi hewan kurban kepada kami dan hewan sudah kami sembelih dan sudah kita laksanakan. Di sini ada takbir bersama. Tradisi ini ditutup dengan makan sate bersama. Santri bersama warga sekitar menikmati olahan daging kurban. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Kita ke informasi lain, pemirsa. Harga kebutuhan pokok ada yang mengalami kenaikan, ada juga penurunan harga jual di pasar. Jika harga minyak goreng eceran naik dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram, hal sebaliknya terjadi pada cabai merah yang mengalami penurunan hingga 15%. Sejumlah harga kebutuhan pokok saat Idul Adha ini mengalami kenaikan. Seperti minyak goreng eceran dari Rp14.000 per kilonya menjadi Rp15.000. Di Pasar Kopro, Jakarta Barat, harga cabai dan bawang justru mengalami penurunan. Cabai yang sebelumnya dijual dengan harga Rp140.000 per kilonya menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara, untuk harga bawang merah di Pasar Kopro juga turun Rp10.000 menjadi Rp80.000 per kilonya. Untuk pembelian minyak goreng eceran, sejumlah pedagang di Pasar Kopro ini belum memberlakukan pembelian melalui aplikasi. Sebagai saya pembeli ya senang ya pada intinya kita kan ibu rumah tangga, senang lebih lebih senang daripada yang kemarin gitu kan. Kemarin kan sempat naik tinggi, sekarang udah turun lagi dan normal lagi gitu kan, alhamdulillah. Pedagang berharap pemerintah turun tangan agar harga sembako terus membaik dan bisa meningkatkan omset mereka. Rati Hartono dan Damar Gali melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, ular jenis sanca ditemukan bersembunyi di perumahan padat penduduk di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam 1 bulan terakhir, petugas pemadam kebakaran telah mengevakuasi 5 ular yang berada di permukiman warga.
Video amatir warga merekam saat petugas pemadam kebakaran kota Sukabumi, Jawa Barat bersama warga berusaha menangkap ular sanca yang bersembunyi di sebuah lubang dekat rumah warga di Jalan Rakosasih, Kecamatan Cikole. Petugas kesulitan mengevakuasi ular karena melilit sebuah tiang di dalam lubang. Karung pun digunakan untuk menutup kepala ular. Penemuan hewan melata sepanjang 2,5 meter ini berawal dari laporan warga. Ular sanca yang berhasil ditangkap itu kini sudah berada di Mako Damkar, Kota Sukabumi. Pas anggota kita naik ke atas, ternyata nggak kelihatan ularnya. Kebetulan Pak Edi naik ke atas, mau ini menerkam, dia lompat, baru dibawa lagi satu lagi, baru kelihatan bahwa itu ular. Berdasarkan data pemadam kebakaran, ada 18 ekor ular sanca yang berhasil ditangani oleh pihak Damkar Kota Sukabumi. Seluruhnya sudah dilepas liarkan ke habitatnya, yaitu di wilayah Gunung Gede Pangrango. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi meski mengalahkan Myanmar dengan skor 5-1 dan jadi tim terproduktif. Timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF U19. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Wanda Dwi Utari. Dan saya Asran Syadif. Pemirsa, aksi pelemparan batu terhadap kereta rel listrik terjadi di Manggarai, Jakarta. Ya, akibat dari peristiwa tersebut, jendela kereta pecah. Video amatir yang direkam oleh warga ini menunjukkan saat seorang pria yang tidak mengenakan pakaian melempari kereta rel listrik dengan batu. Peristiwa tersebut terjadi di perlintasan kereta di Manggarai, Jakarta Selatan. Dan tidak ada satupun warga yang berusaha mencegah tindak kerusakan yang dilakukan pria itu. Akibat pelemparan batu, jendela kereta pecah. Saat itu kereta tengah menuju Bogor dan penuh penumpang. Belum diketahui motif pelemparan batu tersebut, namun sejumlah orang di dekat lokasi kejadian mengenali pria tersebut dan pernah dibawa oleh petugas dinas sosial beberapa waktu sebelumnya. Karena itu, warga berharap pria pelempar batu itu dapat segera diamankan agar tidak terjadi gangguan di kawasan tersebut. Pemirsa, dari ajang Piala Presiden 2022, Borneo FC yang akan berstatus sebagai tuan rumah siap menjamu PSS Sleman pada laga semifinal pada leg kedua. Ya, sementara di laga lainnya, duel tak kalah sengit akan mempertemukan Arema FC kontra PSIS Semarang. Arema FC akan menjamu PSIS Semarang pada laga leg kedua semifinal Piala Presiden 2022 yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Senin sore. Kemenangan 2-0 di leg pertama jelas membuat Singoedan lebih percaya diri. Ditambah lagi skuad asuhan Eduardo Almeida ini akan tampil dengan dukungan penuh supporternya. Penyerang baru Arema, Abel Kamara, juga mulai terlihat dengan turut menyumbangkan gol kemenangan pada leg pertama. Sementara kondisi sulit justru harus dialami PSIS Semarang. Laskar Mahesa Jenar harus bisa mengejar selisih 3 gol untuk bisa melaju ke partai puncak Piala Presiden 2022. Kemenangan juga akan semakin sulit diraih PSIS karena bomber andalannya Carlos Fortes diprediksi absen akibat cedera. Pertandingan lain yang tak kalah menarik pada semifinal Piala Presiden 2022 juga akan tersaji saat Borneo FC menghadapi PSS Sleman di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Senin malam. Pesut Etam lebih diunggulkan untuk melenggang ke final setelah sukses tandukan PSS 2-0 di leg pertama. Striker Borneo FC Mateus Pato juga akan kembali menjadi ancaman barisan pertahanan Lang Jawa. Brace yang dicetak Pato pekan lalu membuatnya kini berada di daftar pencetak gol terbanyak dengan 5 gol. Sedangkan di kubu seberang, PSS Sleman akan terus berjuang menghadapi kemustahilan untuk bisa memenangi pertandingan. Mempersiapkan diri dengan recovery, lebih banyak recovery, jadi tidak banyak teknis, karena juga
Sebenarnya peluang kami ada, tapi tipis dan kecil. Tapi apapun itu kami akan mencoba bermain maksimal. Dalam laga nanti, pelatih Lang Jawa Seto Nurdiantoro membawa 21 pemainnya ke Samarinda. Kesalahan di lini belakang juga telah dievaluasi sehingga membuat PSS lebih siap untuk menyambut laga leg kedua. Tim Liputan melaporkan. Sekarang kita beralih ke ajang Piala AFF U19, Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal meski mengalahkan Myanmar dengan skor 5-1. Ya, kepastian tersebut didapat setelah pada laga lain, Thailand dan Vietnam bermain imbang dengan skor 1-1. Tim nasional Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF U19 meski menang besar melawan Myanmar dengan skor 5-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu malam. Bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya, Garuda Nusantara justru dikejutkan oleh gol cepat Myanmar pada menit ke-6 yang dicetak La Min Wei. Tak ingin malu di kandang sendiri, tim besutan Shin Tae-yong meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, pada menit ke-16, tim Merah Putih mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol sundulan Muhammad Ferrari yang menerima umpan tendangan bebas Arkan Fikri. Timnas Indonesia berbalik unggul pada menit ke-24. Tendangan keras Arkan Fikri dari luar kotak penalti tak mampu ditahan kiper Myanmar dan mengubah skor menjadi 2-1. Tuan rumah bermain apik dan kembali memperlebar jarak setelah Muhammad Ferrari kembali mencetak gol pada menit ke-30 lewat sundulannya. Dua menit berselang, aksi individu Rabani Tasnim tak mampu ditahan barisan pertahanan Myanmar yang kembali harus memungut bola dari gawangnya. Pada babak kedua, Myanmar melancarkan serangan demi memperkecil kekalahan. Namun sepakan La Min Wei pada menit ke-66 masih dapat diamankan kiper Cahya Supriyadi. Pada menit ke-72, Garuda Nusantara unggul semakin jauh. Tendangan Ronaldo Kuateh tak mampu dihalau kiper Myanmar Hein Tetsu. Skor 5-1 bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Meski menang telak dan jadi tim terproduktif, Timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal setelah pada laga lain, Thailand dan Vietnam bermain imbang 1-1. Ya, di informasi lainnya pemirsa, Abu Kahfi termotivasi untuk menularkan ilmu dan mengajarkan ilmu agama. Ia menyelami bahasa isyarat sebagai sarana jembatan pada para penderita tunarungu. Ya, inilah berani berubah dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha, lantunan Al-Quran lewat isyarat. Awalnya saya bertemu dengan tunarungu 13 tahun yang lalu. Saya melihat bagaimana tunarungu ternyata agamanya sangat dasar sekali. Bahkan bisa dibilang nggak kenal agama mereka ini. Karena setelah saya lihat ternyata mereka belum pernah belajar agama dari ustadz yang bisa isyarat, yang menyampaikan agama dengan isyarat kepada mereka. Sehingga mereka tidak mengenal agama, tidak mengenal Allah. Saat itu saya merasa termotivasi, rasa risau melihat mereka bagaimana masa depan mereka di dunia dan di akhiratnya, terutama masalah agamanya. Maka semenjak saat itu saya berniat azam kepada diri saya dan keluarga saya untuk di bawah semuanya mengabdikan hidup kita ini
untuk mereka untuk tunarungu. Jujur saja dari awal saya ketemu dengan tunarungu, saya belum bisa bahasa isyarat ataupun belum tahu apa itu tunarungu, bagaimana kekhususan tunarungu, saya belum tahu. Semenjak saat itu saya jadi ada motivasi untuk belajar bisa bahasa mereka sampai ingin seperti mereka, gitu, menjiwai mereka. Di Indonesia, negara mayoritas Islam, tetapi tunarungunya ternyata belum mengenal hijaiyah Arab waktu itu. Maka saya menjadi terinspirasi. Kenapa Al-Quran yang untuk orang Indonesia saja yang bukan bahasanya bisa kita pelajari? Kenapa tidak? Tunarungu pun bisa mempelajari bahasa yang bukan bahasanya. Ternyata memang alhamdulillah potensi tunarungu memang luar biasa. Setelah saya mulai mengajarkan Al-Quran kepada mereka, luar biasa. Sekarang mereka berani berubah, bisa bahkan ada yang bisa sampai hafal 9 juz untuk saat ini. Jadi bahasa adalah jembatan ilmu. Ketika tidak ada bahasa, mustahil dia mendapatkan ilmu, apapun bahasanya. Nama saya Nadifah, isyaratnya Nadif, dari Semarang. Karena saya mau hafal Quran 30 juz untuk bantu orang tua nanti di akhirat. Tidak perlu merasa malu meskipun kita mempunyai kekurangan. Kekurangan bukan satu penghalang untuk mendapatkan kesuksesan. Tetap semangat, jangan takut, dan berani berubah. Laporan tadi menutup perjumpaan kita di Fokus Pagi kali ini, pemirsa. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini cegah corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Ya, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor 162-6338-888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita adalah harapan bagi mereka. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim yang bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Wanda Dwi Utari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.